sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus. Kaulah segala-galanya bagi kami. Hanya karena salib-Mu saja Tuhan. Hanya karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yang percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat dalam hidup kita, sama-sama katakan amin. Haleluya. Jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka sia-sialah setiap upaya kita mengalahkan maut. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka sia-sialah kita tidak akan pernah menang melawan godaan dosa, melawan kenikmatan dosa. Kita tidak akan pernah menang. Tapi karena ada Yesus Kristus, ada kuasanya yang mengubahkan kita, memampukan kita, maka kita memiliki hidup yang baru. Kiranya kita mau terus bersyukur pada Tuhan. Jika kita boleh hidup saat ini di dalam anugerah-Nya, kita boleh hidup karena kasih-Nya. Kita menyatakan terima kasih kita yang lebih dalam, yang lebih sungguh-sungguh lagi. Karena sungguh saudaraku terkasih, tidak ada jalan lain selain di dalam Yesus Kristus. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa, tidak ada yang bisa sampai kepada kekekalan di dalam sorga jika tidak melalui Yesus Kristus yang sudah berhasil melawan kuasa dosa. Mari saudaraku terkasih, saya untuk bangkit berdiri saat ini. Kita mau menghargai lebih lagi. Kita mau katakan satu ungkapan, terima kasih Yesus. Sebab tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kebaikan Tuhan. Tidak ada cukup kata yang bisa menggambarkan membalas kebaikan Tuhan. Tapi setidaknya mari bersyukur, katakan terima kasih dengan kesungguhan hati kita, dengan kedalaman kita. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu
selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Kami ungkapkan terima kasih kami. Tidak ada satu kata pun yang bisa menggambarkan kebaikan-Mu. Tidak ada perkataan kami yang bisa membalas kebaikan-Mu. Hanya ini Tuhan yang sanggup kami katakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih. Katakan sekali lagi lebih dalam bagi Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Nya. Kami ada Tuhan karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih. Angkat tinggi-tinggi tanganmu dan katakan Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Katakan thank you Jesus, thank you Jesus, 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 Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. It's only by your grace, your grace, that I could live today. Forever I will praise. Katakan, it's only by your grace, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Sekali lagi, it's only by your grace,
saja Tuhan, kami boleh hidup berkemenangan sejak saat ini sampai Engkau datang menjemput kami kembali. Kami tidak takut Tuhan akan hidup ini. Kami tidak khawatir Tuhan akan tantangan hidup ini. Bahkan kami tidak takut akan kekuatan dosa sekalipun, sebab maut sudah dipatahkan. Tidak ada lagi sengat maut bagi kami Tuhan, sehingga Engkau yang akan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai rasa syukur kami, izinkan kami Tuhan mengembalikan persembahan, memberikan persepuluhan yang sesungguhnya adalah berkat dari Engkau. Kami datang Tuhan, membawa persepuluhan kami, membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan Kau berkenan, karena Kau memberikannya dengan sukacita di hati, dengan damai sejahtera, dengan ketulusan. Sebab Engkau yang sudah memberikan jauh-jauh lebih besar daripada harta yang dapat kami berikan. Kau sudah memberikan hidup-Mu bagi kami, nyawa-Mu bagi kami, sehingga tidak ada lagi artinya persembahan persepuluhan kami ini selain hanya bentuk rasa syukur kami kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah terima berkat-Mu, dan kami juga akan terus menerima pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami mau berikan persembahan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Kita mau tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau tetap menyembah Tuhan. Kita mau katakan Dia Allah yang setia. Dia Bapa yang mulia, yang menunjukkan kasih yang besar bagi kita semua. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Engkaulah harapanku Tuhan, hidupkulah biarlah di dalam-Mu Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Saya undang Pendeta Thomas libur. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu?
Ku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur pada. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Katakan sekali lagi dengan lebih sungguh. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Saat kami seluruh pengikut Tuhan di seluruh dunia memperingati kematian Tuhan, kematian yang sangat keji, penderitaan yang sangat dahsyat, karena dengan cara inilah Tuhan Engkau menebus dosa-dosa kami. Biar pada saat kami mendengar firman-Mu ini, Roh Kudus berbicara pada kami. Roh Kudus menjamah hati kami, pikiran kami diperbaharui, supaya kami benar-benar merasakan pengorbanan, dan kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami serahkan Bapa saat mendengar firman-Mu ini. Tuhan berbicara pada kami. Kami mendengarkan. Tuhan berikan pengertian kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat meneladani Tuhan pada saat akhir di kayu salib. Tuhan berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kami mau belajar dari Tuhan bagaimana kami mengampuni orang lain. Kami mau membuang segala kepahitan kami, kebencian kami, supaya kami menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama-Mu kami naikkan doa ini. Amin. Anak-anak mau maju ke depan? Oh, enggak ada. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan setelah itu nanti kita akan mengadakan perjamuan Tuhan seperti yang Tuhan perintahkan bagi kita. Biar pada saat kita menerima roti yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah, kita merasakan benar bahwa Yesus Kristus tubuhnya terpecah-pecah
Saat kita menerima anggur perjamuan, kita merasakan darah Kristus yang tercurah membasuh dosa kami semuanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini akan diawali dengan perenungan melalui video durasi cukup lama, sekitar 13 menit. Mari kita menyimak. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah nonton atau mungkin sering menonton, tapi yang saya harapkan kita akan mengambil respon setelah nonton video, apa yang akan kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Mari kita akan dengarkan dan kita menonton bersama-sama. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu melihat dari video tersebut, ada pertanyaan besar dalam diri saya, mengapa Yesus mati dengan cara yang menderita seperti itu? Kalau kita menyimak, ada 10 peristiwa yang merupakan rentetan penderitaan Tuhan Yesus yang dinyatakan dalam peristiwa ini, saudaraku, yang dalam Alkitab. Yang pertama dimulai pada saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Saudaraku, di Taman Getsemani, Tuhan berdoa. Tuhan merasakan kesedihan. Ada tetesan-tetesan butiran seperti darah. Bukti bahwa penderitaan yang luar biasa. Kemudian peristiwa kedua terjadi pada saat Tuhan Yesus ditangkap. Yang dipimpin oleh Judas. Seorang murid yang mengkhianati Yesus. Kemudian peristiwa yang ketiga pada saat Tuhan mulai di dalam persidangan, maraton. Dari Pontius, Pilatus, Herodes, dan dikembalikan lagi. Kemudian kita melihat bagaimana diputuskan, walaupun tidak bersalah, tapi diputuskan Yesus dihukum mati dengan cara yang sangat menderita. Dan proses awal penyaliban dimulai pada saat Yesus dicambuk. Saudaraku, cambuk bukan cambuk seperti untuk menyambuk kuda atau sapi. Tapi cambuk yang digunakan algojo adalah cambuk di mana ujung cambuk itu diikat dengan besi yang sangat tajam seperti kail. Pada saat dipukulkan dan ditarik, maka daging Yesus terkelupas. Dan itu membuat darah bercucuran dalam keseluruh tubuh Yesus. Kemudian dalam peristiwa yang kelima, Yesus dipaksakan memakai mahkota duri. Mahkota yang begitu kecil dipaksakan dan menancapkan pada kepalanya. Sehingga kepalanya pun keluar berlumuran darah. Dan kemudian Yesus disuruh dalam kelelahan maraton dalam pengadilan semalaman, kelelahan secara fisik. Yesus disuruh memikul salib yang sangat berat, yang akan untuk menyalibkan dirinya. Dan Yesus kemudian mulai dipaku. Saudaraku, pasti paku ini sangat-sangat luar biasa. Paku dari besi yang begitu kasar, menembus tulang Yesus. Kakinya dipaku, sehingga mengeluarkan darah, melengkapi penderitaan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus digantung di kayu salib. Dan yang sangat keji disandingkan dengan dua penjahat. Disamakan dengan penjahat-penjahat. Yesus disalibkan. Dan kemudian saat yang paling berat bagi Yesus. Ketika Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Yesus merasa ditinggalkan Bapaknya. Inilah penderitaan yang terberat yang dialami Yesus. Penderitaan berat bukan pada saat dicambuk, tapi penderitaan berat pada waktu Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allah meninggalkannya, Bapa meninggalkan. Dan itu yang membuat Yesus penderitaan dalam puncaknya. Dan pada saat yang terakhir, Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kembali pertanyaan saya, mengapa Yesus mati dengan cara demikian? Mengapa dengan cara mengerikan?
Saudaraku, ini sudah ditetapkan dalam firman Tuhan. Mengapa Yesus menderita mati harus dengan berlumuran darah pada keseluruh tubuhnya, mengeluarkan darahnya? Karena sudah dinubuatkan semuanya di dalam firman Tuhan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tuhan Yesus mati dengan cara demikian. Karena semua sekali lagi sudah ditulis dalam firman Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, tema firman Tuhan dalam memperingati Jumat Agung pada saat ini adalah kasih pengampunan yang terus diingat. Saudaraku, kita membuka firman Tuhan dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 34. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang juga mendengarkan streaming ini, mari kita merenungkan suatu kalimat yang disampaikan Yesus di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa, di tengah-tengah badannya keluar darah sekujur tubuhnya, dirasakan begitu sakit, tapi Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku, benarkah mereka tidak tahu? Benarkah mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat? Saya percaya mereka tahu. Mereka tahu bahwa mereka sedang membunuh, sedang menyalibkan, sedang menyiksa seorang. Mereka tahu. Saudaraku, Tuhan berdoa bagi orang-orang yang telah menyalibkan yang ada di sekitar mereka. Yang semalaman mereka telah menyiksa Yesus, telah mengadili dengan tidak adil, yang begitu kejam, mengarak, mempermalukan, meludahi, memperlakukan begitu terkeji kepada Yesus. Dan waktu itu dia menggantungkan Yesus disandingkan dengan dua penjahat yang sangat keji. Tetapi Yesus berkata, "Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, sekali lagi, saya percaya mereka tahu sedang menyalibkan seseorang. Saya percaya mereka tahu sedang menyalibkan seseorang yang bernama Yesus. Mereka tahu bahwa mereka sebentar lagi akan membunuh orang disalibkan itu. Sebagian mereka sadar bahwa Yesus merupakan korban politik agama penguasa pada saat itu. Lalu mereka mengapa Tuhan berkata, "Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku, inilah yang tidak tahu mereka perbuat. Inilah yang mereka tidak tahu. Mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah dosa besar dan kekejian. Saudara, bukankah kita sering seperti itu? Bukankah kita sering gak sadar pada waktu kita melakukan dosa di hadapan Tuhan? Bukankah kita sering melakukan berbuat dosa, mendukakan hati Tuhan, menyakitkan hati Tuhan? Selama 3 minggu kita mendengarkan firman tentang penderitaan Tuhan. Bukankah kita sering meninggalkan Tuhan? Bahkan kita pernah mengkhianati. Mungkin ada Bapak Ibu dan saudara yang mendengar firman ini, yang saat ini mengkhianati Yesus. Lari meninggalkan Yesus. Itu menyakitkan hati Yesus. Mereka enggak tahu bahwa mereka sedang menyalibkan anak manusia. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menyalibkan seseorang yang berkenan kepada Allah. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menyalibkan yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Saudara, ini yang mereka tahu. Mereka enggak tahu bahwa yang disalibkan itu adalah anak Allah.
Mereka nggak percaya. Mereka tidak tahu bahwa yang disalibkan itu adalah orang yang diperkenan kepada Allah. Mereka nggak percaya. Mereka tidak percaya. Mereka nggak tahu bahwa yang disalibkan adalah orang yang diutus Allah untuk menyelamatkan dosa manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tema hari ini kita akan renungkan kematian Yesus merupakan kasih pengampunan yang harus kita ingat. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya mengharapkan Bapak Ibu terus mengingat bahwa kasih yang besar yang diberikan Yesus itu merupakan kasih pengampunan yang dengan tulus Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Teriakan itu juga disampaikan kepada saya dan saudara. Bukan hanya orang menyalibkan Yesus, tapi sampaikan kepada saya dan saudara yang mungkin saudara pernah melakukan apa yang tidak saudara sadari, mengecewakan Tuhan. Bahkan saudara pernah mendukakan hati Tuhan, meninggalkan Tuhan. Itu juga disampaikan, "Ya Bapa, ampunilah, ampunilah." Saudaraku yang kasih Tuhan, ada dua cara bagaimana kita harus mengingat kasih pengampunan ini. Jadi bukan sekedar kita ingat, "Oh saya ingat bahwa Tuhan mengampuni saya. Oh saya ingat kemarin saya melihat film Yesus disalibkan. Oh Tuhan berkata, Bapa ampunilah." Saya ingat. Bukan itu, tapi bagaimana kita secara konkret mengaplikasikan bahwa kita sungguh-sungguh mengingat tentang pengampunan itu. Saudaraku, di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 34 dikatakan demikian, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu?" Saudaraku, yang pertama yang kita lakukan, aplikasi kita mengingat pengorbanan pengampunan Yesus itu adalah menyadari akan segala kelemahan kita. Saya orang lemah. Anda orang lemah juga? Kita sering jatuh dalam dosa. Tapi firman Tuhan mengingatkan ini sering tidak kita sadari. Kita sering menuntut orang lain, menuduh orang lain yang bersalah, yang berdosa. Digambarkan, padahal dalam mata kita ada balok yang kita nggak melihat. Kita sering, setiap kesalahan kita perbuat, kita nggak sadar. Tetapi kesalahan orang lain yang sekecil, yang kita selalu lihatnya. Saudaraku, itulah yang harus kita pertama renungkan. Kita sering tidak menyadari bahwa kelemahan kita begitu besar. Kita sangat lemah, kita sangat rapuh, kita sangat rentan untuk kita berbuat dosa. Saudara, kita sering tidak menyadari apa yang kita lakukan mendukakan Tuhan. Anak-anak muda, apakah Anda sering menonton gambar porno di HP? Ada seorang yang ketika di gereja kelihatannya membuka Alkitab. Semua mengira membuka Alkitab. Tapi ternyata dia membuka situs gambar porno. Saudaraku, ada seorang anggota DPR yang sedang sidang, yang juga dikira serius, tetapi menilai gambar porno. Saudara, begitu besar godaan ini. Dan tahukah kita bahwa kalau kita melakukan itu adalah mendukakan hati Tuhan. Dan sering ini kita sadari. Kita berkata akan berhenti, tapi berulang-ulang kita berkata, dan berulang-ulang lagi kita lakukan dosa itu. Saudaraku, itulah sebabnya kita butuh pengampunan dari Tuhan. Kita butuh kasih pengampunan yang Tuhan berikan pada hari ini yang kita peringati. Pada saat penderitaannya begitu besar, yang kita perlukan
adalah kita ingat, yang kita perlukan kita menyadari bahwa kita adalah orang yang lemah, yang sering jatuh dalam dosa. Saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus berdoa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, mari datang pada Tuhan. Mari datang dengan hati yang tulus, hati yang hancur, hati yang sungguh-sungguh menyadari kelemahan itu. Mari kita akan berkata, Tuhan, ampuni dosa saya. Ampuni kami Tuhan. Kami sering tidak sadar melakukan dosa itu. Saudaraku, mari kita ungkapkan untuk mengingat kembali pengorbanan Yesus dengan cara kita menyadari dosa itu. Dan kita terus menerus mengevaluasi diri, merenungkan supaya kita senantiasa diperbarui dari Tuhan dalam dosa kita. Saudaraku, yang kedua, yang bagaimana kita mengingat pengampunan yang besar itu. Yang kedua adalah mempraktekkan pengampunan itu. Saudaraku, dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai 22, Bapak Ibu bisa membuka dalam firman Tuhan. Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Dikatakan demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Saudaraku, secara harfiah 70 kali 7 adalah 490. Apakah berarti kita mengampuni itu sampai 490 kali? Saudaraku, bukan itu maksudnya. Ketika Tuhan berkata mengampuni sampai 70 kali 7, itu berarti Tuhan ingin kita, setiap kita yang telah diampuni dosanya, memiliki pengampunan, mengampuni orang lain. Jadi sekali lagi, mengampuni sampai 70 kali 7, itu berarti jikalau saya dan saudara sudah diampuni Tuhan, maka saudara harus hidup dalam mengampuni. Saudara selalu mengampuni orang yang bersalah kepada saudara dan saya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada ilustrasi dalam firman Tuhan yang ditulis, ada seorang yang memiliki hutang yang sangat besar. Dan orang itu menghapus hutangnya. Tetapi orang yang berhutang ini juga mempiutangi orang lain. Tidak begitu besar jumlahnya. Tetapi orang yang baru diampuni dosanya, yang uang hutangnya tidak suruh membayar ini, memaksa orang yang dihutangi membayarnya. Memaksa. Dalam firman Tuhan dikisahkan pada akhirnya orang ini tidak hidup mengampuni Tuhan, tidak dapat hidup dalam pengampunan. Hatinya begitu jauh dari Tuhan, sehingga tidak mengampuni orang lain. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah saudara pernah bersalah pada orang lain? Amin. Apakah saudara pernah diampuni orang lain? Apakah saudara pernah dikecewakan orang lain? Apakah saudara pernah mengecewakan orang lain? Apakah saudara pernah melakukan perbuatan jahat kepada orang lain? Apakah saudara pernah diampuni dosa-dosa saudara karena saudara melakukan perbuatan jahat pada orang lain dan orang lain itu mengampuni saudara? Yesus berkata, ampunilah mereka. Yesus berkata mengampuni 70 kali 7.
Yesus mengampuni saya dan saudara. Supaya saya dan saudara juga mengampuni dosa orang lain. Mari kita akan bereskan hidup saudara di dalam memperingati kematian Tuhan. Mungkin jikalau saudara saat ini masih menyimpan dendam orang lain, masih menyimpan kesalahan orang lain, masih ingin membalas kejahatan orang lain, bahkan masih menunggu kesempatan untuk membalas kejahatan orang itu, mari renungkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang mendengarkan firman ini, dimanapun Anda berada, mungkin jikalau Anda saat ini sedang sakit hati, dan Anda ingin membalas sakit hati saudara, Anda sedang dendam, Anda sedang penuh kebencian. Mungkin jikalau Anda anak-anak sedang dendam pada orang tuamu pada saat ini. Mungkin jikalau anak-anak saat ini sedang sakit hati kepada ibumu, kepada ayahmu. Mungkin engkau sedang sakit hati kepada kakakmu, pada temanmu. Mari renungkan, Yesus telah mengampuni saudara. Dan Tuhan ingin saudara juga mengampuni mereka. Biar hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada seorang aktivis gereja. Dia sudah biasa, dia orang awam, tapi sudah terbiasa berkhotbah di sebuah gerejanya. Satu saat dia keluar kota, dan gereja di luar kota itu mengundang dia berkhotbah. Mengundang dia berkhotbah di luar kota. Dia menyampaikan firman Tuhan yang begitu bagus, dengan begitu indah, dengan begitu luar biasa. Ada banyak orang yang mengambil keputusan karena kehebatannya, karena kuasanya. Lalu tiba-tiba pada saat dia menengok, dia terkejut. Di ujung belakang ada seorang yang diingatnya. Sudah lama gak ketemu. Tapi dia gak lupa bahwa orang itu pernah menyakiti hatinya. Saudaraku yang kasih Tuhan. Lalu dia turun dari mimbarnya. Lalu dia memeluk orang itu. Dia berkata, ampuni saya. Ampuni saya. Kenapa saudaraku? Karena kita lihat dia berkhotbah, tetapi firman Tuhan menegur diri sendiri. Saudara, inilah firman Tuhan. Saya walaupun sering menyampaikan firman Tuhan, kadang-kadang firman juga menegur saya. Firman itu seperti pedang bermata dua. Jadi firman itu bukan untuk Anda yang mendengarkan, tapi firman juga untuk saya menyampaikan. Mari kita akan bersama-sama. Jika saudara saat ini mari menyimpan dendam, masih menyimpan kesalahan dalam keluarga saudara, kebencian. Mungkin Anda benci dengan orang tuamu. Mungkin orang tua benci dengan anakmu yang sangat mengecewakan. Mungkin engkau benci dengan teman di kampusmu, teman sepekerjaan, siapapun Anda. Tuhan berkata, ampunilah mereka. Karena Tuhan lebih dulu mengampuni saya dan saudara. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, kita renungkan firman Tuhan ini. Kita lihat beberapa hal ini. Dikatakan bahwa pengampunan bukan menghindar orang. Pengampunan bukan berarti pada waktu kita berpapasan dengan orang yang menyakiti hati, lalu kita buang muka. Atau kita melewat jalan lain. Pengampunan bukan seperti itu. Pengampunan bukan berarti melupakan. Lalu berkata, saya sudah melupakan itu. Mari kita bangun kembali. Saya melupakan. Pengampunan bukan melupakan. Pengampunan adalah menanggung rasa sakit. Tetapi dengan tulus berkata, Bapa, ampunilah dia. Pengampunan menanggung rasa sakit, tapi dengan tulus kita berkata, saya mengampuni engkau. Saudaraku yang kasih Tuhan, hanya ada satu untuk mendapat pengampunan. Kita mengakui
Dan kita mohon pengampunan, lalu Tuhan pulihkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini, mari kita renungkan firman Tuhan ini saudara. Kristus menyatakan di atas kayu salib, perkataan yang sangat luar biasa, kasih agung yang luar biasa, pengampunan yang begitu besar, yang disampaikan kepada orang-orang yang menyalibkan dia, yang menyiksa dia. Yesus berkata, ya Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu juga disampaikan kepada saya dan saudara. Pengampunan disampaikan kepada saudara. Jika saudara mengaku dosa-dosa saudara, Tuhan mengampuni saudara. Walaupun saudara waktu itu tidak tahu apa yang saudara perbuat. Tapi jika saudara jujur mohon pengampunan kepada Tuhan, dosa sebesar apapun, atau dosa sekecil apapun, tidak ada bedanya. Tuhan akan mengampuni saudara. Maukah saat ini saudara berkata pada Tuhan, Tuhan, saya ingin hidup dalam kasih pengampunan. Maukah saat ini saudara berkata kepada orang-orang yang sedang menyakiti hati saudara, berkata dengan tulus, saya mengampuni saudara. Saudaraku, inilah yang perlu kita ucapkan, inilah yang perlu kita renungkan untuk mengingat kasih pengampunan yang begitu besar. Sesuatu yang kita lakukan itu sulit dilupakan saudara. Bapak Ibu, saya nggak suka pelajaran sejarah walaupun itu penting. Karena bagi saya sejarah itu hanya hafalan. Saya nggak pernah terapkan itu. Tapi beda dengan ilmu-ilmu pasti yang itu bisa dibuktikan, bisa dilakukan, bisa diterapkan. Saudaraku, apapun yang Anda ngerti dan itu hanya dihafal saja, itu tidak akan mudah disimpan, akan cepat akan hilang. Demikianlah firman Tuhan. Kita perlu membaca firman Tuhan. Kita perlu menghafal firman Tuhan. Tapi jika firman Tuhan yang kita hafal, itu tidak akan bisa lama tahan dalam hidup kita. Cara kita mengingat firman Tuhan dengan jalan menerapkan. Cara kita untuk mengingat kasih Tuhan, kasih pengampunan itu dengan jalan kita mempraktekkan pengampunan. Kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Mari kita berdoa, Tuhan, saya mengampuni orang. Sebut nama dia. Tuhan, saya mengampuni bapak ini. Saya mengampuni ibu ini yang telah menyakiti hati saya. Tuhan, saya mengampuni teman saya, teman sekolah, teman kuliah. Saya mengampuni Tuhan, dia menipu saya. Dia menghancurkan saya. Dia menghancurkan bisnis saya. Mari kita berkata, Tuhan, saya mengampuni. Karena Engkau lebih dulu mengampuni saya. Saudaraku yang kasih Tuhan, jangan biarkan peringatan Jumat Agung ini hilang begitu saja. Jangan biarkan hati kita masih disimpan, masih menyimpan dendam dan kebencian. Jangan biarkan kepahitan masih ada dalam hidup saya dan saudara. Tapi biarlah kasih pengampunannya, kasih pengampunan Kristus membersihkan hati saya, membersihkan hati saudara. Maukah saudara? Amin. Amin. Mari kita mengampuni. Hanya itu cara kita mengingat pengorbanan Yesus. Hanya itu cara kita mengingat teriak Tuhan Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka. Dengan cara kita mempraktekkan mengampuni orang. Sebagai orang yang telah diampuni dosa kita, kita pun wajib mengampuni dosa-dosa orang yang bersalah pada kita.
Akhirnya selamat merayakan hari Jumat Agung. Kiranya kasih Tuhan, pengorbanan yang besar, ini sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, tolong kami. Kami tidak mau hanya hafal firman ini. Firman sudah berkali-kali kami dengarkan. Firman yang berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sudah sering kita dengar, bahkan kita sudah hafal. Tapi yang Tuhan inginkan, mari kita akan terapkan. Sebagai orang telah diampuni oleh Tuhan, mari kita akan mengampuni. Mungkin saat ini saudara ada yang kecewa dengan orang tua, menyakitkan engkau. Mari berkata, saya mengampuni orang tua saya. Atau sebaliknya orang tua kecewa dengan anak-anaknya yang begitu bandel. Mari mulai berkata, Tuhan, saya mengampuni anak saya. Atau saudara saat ini kecewa dengan teman-teman, teman bisnis, teman bekerja, teman kampus, teman sekolah, bahkan mungkin teman gereja. Mari berkata, Tuhan tolong saya, supaya saya bisa mengampuni dia. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita ambil waktu komitmen sebentar. Dengarkan musik ini. Saatnya saudara tunduk diam, hening. Anda berdoa, Anda ingat siapa yang ada dalam pikiran saudara. Orang-orang yang mungkin pernah membenci saudara, mungkin pernah mengecewakan engkau. Jika tunjukkan itu pada saat ini, mari berkata, Tuhan ampuni saya. Mari berdoa, Tuhan saya mengampuni dia. Silakan saudara renungkan firman ini. Katakan pada Tuhan, Tuhan saya mengampuni dia. Kalau saat ini Roh Kudus tunjukkan di dalam pikiran saudara, orang yang sangat saudara benci, yang mengecewakan saudara, jangan keraskan hatimu. Katakan, ampuni saya Tuhan. Saudara mungkin jika saudara saat ini menyakiti hati Tuhan, mengabaikan gereja Tuhan, tidak peduli dengan gereja Tuhan, saudara sering mengecewakan Tuhan, sampaikan dengan tulus, Tuhan ampuni saya. Dan ambil komitmen supaya saudara bangkit dalam iman saudara, diperbaharui oleh Tuhan. Saya gak mengundang saudara maju ke depan, tapi silakan saudara sampaikan kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan.
besar pengampunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengampunan-Mu. Terima kasih Bapa. Bila Engkau doa, Engkau mendengarkan kerinduan setiap umat-Mu pada saat ini. Tolonglah mereka untuk dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Saya mengundang petugas perjamuan maju ke depan. Saudara, perjamuan itu diadakan untuk memperingati penderitaan Tuhan melalui roti yang menggambarkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah dan anggur yang melambangkan darah Yesus yang tercurah untuk penebusan dosa kita. Bapak Ibu semuanya yang sudah dibaptiskan dari gereja manapun, saya mengundang saudara mengikuti perjamuan Tuhan ini. Bapak, kami serahkan, sebentar kami akan masuk ke perjamuan Tuhan. Tuhan berkati roti perjamuan Tuhan yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi dosa kami. Tuhan berkati anggur perjamuan yang melambangkan darah Kristus yang tercurah bagi kami untuk pengampunan dosa kami. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada firman Tuhan mendasarinya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Mari kita mengikuti dengan penuh kehikmatan, fokus pada Tuhan. Kita mengawali dengan pujian. Betapa kau menderita. Bait 1 dan bait kedua. Betapa kau menderita, ya Yesus Tuhanku. Engkau merunduk duka, di salib terpaku. Mahkota penghinaan melukai dahi. Kau rela dinistakan bagiku yang kecil. Ya Yesus, kau menderita di bukit Kalvari.
akan diri Tuhan menurut jalan. Sebab setiap kali mau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh Kristus dan darah Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudaraku yang kasih Tuhan, saya berikan roti perjamuan bagi saudara semuanya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, mari kita akan angkat tinggi-tinggi roti yang melambangkan tubuh Kristus yang telah terpecah-pecah bagi pengampunan dosa saya dan saudara. Bapa di surga, kami pegang roti perjamuan ini. Kami terima roti perjamuan ini yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah untuk pengampunan penebusan dosa kami. Biarlah kami mengingat akan hal ini ya Bapa. Mengingat tentang pengorbanan Tuhan. Mengingat supaya kami sungguh-sungguh kami dapat meninggalkan dosa-dosa kami. Supaya kami senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan berkata, inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati.
barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara, ambillah, makanlah. Kita akan menaikkan pujian kembali. Betapa kau menderita, bait yang ketiga. Tak dapat dilukiskan syukurku padamu, sebab kasih-Mu Tuhan tercurah bagiku. Serahkan atas mezbah kasih-Mu yang murni. Hidupku jadikanlah milik-Mu abadi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Kita angkat anggur yang melambangkan darah Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami menerima anggur perjamuan yang melambangkan darah Kristus yang tercurah untuk membasuh dosa-dosa kami. Karena hanya dengan darah-Mu, hanya dalam penumpahan darah, dosa-dosa kami telah dihapuskan. Biarlah Tuhan setiap kali meminum anggur perjamuan, kami mengingat kasih yang besar. Dengan cara kami mempraktekkannya, pengampunan itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas anggur perjamuan ini telah melambangkan darah Kristus bagi kami. Saudaraku yang kasih Tuhan, jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita
daripada segala dosa. Saudaraku, ambillah, minumlah. Kita akan berdoa. Saya mohon Bapak Natal Condro untuk memimpin doa ucapan syukur ini. Kami naikkan syukur kami Tuhan atas setiap hal yang Kau lakukan bagi kami. Bukan hanya berkat-berkat yang kami terima ketika kami hidup di dalam dunia ini saja, tetapi Engkau sudah pastikan kami hidup di dalam kekekalan. Bukan di dalam neraka, tetapi bersama Engkau hidup damai sejahtera. Biarlah kami boleh belajar mempermuliakan Engkau sejak kami hidup di dunia ini sampai akhirnya kami dipanggil Engkau dan terus memuji Engkau selama-lamanya di surga yang kekal. Kami mau Tuhan sebagai respon hidup kami mau lakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kami mau memaksimalkan potensi kami agar nama-Mu diagungkan, agar nama-Mu diharumkan melalui setiap aktivitas yang kami lakukan hari demi hari. Kami mau Tuhan menyatakan syukur kami bukan saja dengan perkataan, dengan kata-kata yang kosong, tetapi sungguh dengan perbuatan dan tindakan kami bagi sesama kami, bagi orang di lingkungan kami, bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengorbanan-Mu, keteladananmu boleh kami ikuti setiap hari, setiap saat dengan penuh ketekunan, dengan penuh kepasrahan, bahwa kami pun adalah pengikut-Mu, harus mengikuti teladan-Mu meskipun susah, meskipun sulit, tapi kami dimampukan karena ada kuasa Tuhan di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saat kita akan berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian, kasih yang terindah, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah.
kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhanku. Kita pujikan dari awal. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Kasih terbesar, Yesus, Tuhanku. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhanku. Katakan kematian-Mu, kematian-Mu menghidupkanku. Dan ku pastikan pengorbanan-Mu tak akan pernah sia-sia. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Katakan, Yesus, Engkau Tuhanku. Katakan sekali lagi, Yesus, Engkau. Yesus, Engkau. Katakan sekali lagi, Yesus, Engkau. Tuhanku, sembah Tuhan. Oh.
Allah kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah kebanggaan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkaulah Allah kami, pengorbananmu besar, kasih-Mu besar Tuhan, kasih yang mengampuni kami, kasih yang mengampuni. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar, kasih yang mengajarkan kami untuk mengampuni. Engkau begitu besar, mulia. Tuhan bukan hanya mengajar kami, tapi Tuhan mempraktekkan, mendemonstrasikan di kayu salib, di tengah-tengah penderitaan, atas orang-orang yang menganiaya. Engkau tunjukkan dan berkata, ya Bapa, ampuni mereka. Biarlah kami boleh meneladani Tuhan, mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas pertolongan-Mu, terima kasih atas ibadah ini dari awal hingga akhir. Walaupun tersendat-sendat, walaupun banyak halangan dari media, dari alat-alat yang kami pakai, tapi akhirnya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga atas pertolongan-Mu yang begitu nyata pada hari ini. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan mengakhiri dalam ibadah ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, ulanglah dengan damai sejahtera. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Katakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Sidang jemaat sekalian, dipersilakan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan.